Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah, kalau kabar kalian baik semua. Kabar Ibu alhamdulillah juga baik. Baik, sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkenan mengikuti proses konseling kelompok kali ini. Sebelum kita mulai proses konseling kelompok, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Baik, Mbak Nita, silahkan untuk memimpin berdoa. Baik, Bu. Izinkan saya untuk memimpin berdoa. Untuk teman-teman, sebelum proses konseling kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar proses konselingnya kita diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Nita sudah berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Sama-sama, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari proses konseling kelompok. Bagaimana? Iya, Bu. Baik. Baik, Bu. Oke, jadi konseling kelompok ini tuh bertujuan untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan yang kalian alami. Dimulai dari hubungan antar pribadi di dalam kelompok dan dilanjut dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompok. Dan dari sini, apakah kalian semua sudah paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Baik, di sini Ibu juga mengharapkan kalian agar bisa mengikuti proses konseling kelompok ini tuh dengan aktif, agar tujuan kita berhasil. Siap kalian? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian sudah bersedia dan sudah siap mengikuti proses konseling kelompok dari awal sampai akhir? Sudah siap, Bu. Siap, Bu. Ya, sudah siap, Bu. Baik, Bu, siap. Baik, teman-teman. Di sini Ibu akan menjelaskan apa saja tahap-tahap yang ada di dalam proses konseling kelompok ini. Ibu harap kalian mendengarkan dengan serius ya. Baik, Bu. Ya, jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai sifat konseling kelompok. Sifat konseling kelompok ini ada dua, yaitu terbuka dan tertutup. Konseling terbuka yaitu maksudnya konseli atau anggota kelompok boleh memasukkan anggota baru. Dan jika ada salah satu anggota yang ingin menghentikan proses konseling kelompok atau ingin keluar, dipersilakan. Sedangkan jika tertutup itu, selama proses konseling ini, dari awal hingga akhir, tidak boleh ada anggota yang menerima anggota baru dari luar, ataupun berhenti di tengah-tengah perjalanan proses konseling. Di sini Ibu akan menawarkan kepada kalian, apakah kalian ingin proses konseling ini bersifat terbuka atau tertutup? Kalau saya pribadi, lebih baik sifatnya tertutup saja, Bu. Soalnya biar lebih enak membahas permasalahan. Kalau saya sifatnya tertutup aja, Bu, soalnya biar rahasia kita itu terjaga dan aman. Kalau saya setuju terbuka, Bu, agar topik pembicaraan kita semakin luas.
Kalau saya tertutup saja, Bu, agar privasinya lebih terjaga. Oke, baik. Jadi dari sini banyak yang memilih konseling kelompok yang tertutup ya. Kita sepakati bersama bahwa konseling kelompok kali ini tuh bersifat tertutup. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Selanjutnya Setuju, Ibu Bu. ya baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas pada konseling kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok ini tuh terdapat asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Untuk yang asas kerahasiaan itu, kalian harus bisa menjaga rahasia yang diceritakan oleh teman kalian di kelompok ini. Jangan sampai rahasia itu bocor atau diketahui oleh kelompok luar. Sedangkan asas keterbukaan, yaitu di dalam asas ini tuh kalian harus bisa terbuka satu sama lain dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana kalian itu mengikuti konseling kelompok ini tuh dalam sukarela, tidak ada paksaan sama sekali. Dari sini apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Berarti Jelas, dalam Bu. konseling kelompok ini itu terdapat asas kerahasiaan ya, Bu. Jadi setelah saya nanti menceritakan semua permasalahan saya, maka permasalahan yang telah saya ceritakan itu tidak akan tersebar begitu ya, Bu. Hanya diketahui oleh anggota kelompok ini saja. Iya, betul sekali yang dikatakan Mbak Devi. Jadi Mbak Devi dan teman-teman yang lain itu tidak perlu khawatir kalau permasalahan yang Mbak Devi atau teman-teman itu yang diceritakan akan tersebar ke kelompok lain. Karena di sini tuh kan kita sudah sepakat asas kerahasiaan, hanya anggota saja yang bisa mengetahui. Baik, Bu, kalau begitu. Terima kasih. Oke, untuk pertemuan konseling kelompok kali ini akan dilakukan seminggu 2 kali, pertemuan dengan durasi waktu 45 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas sebuah topik mengenai fobia terhadap hewan. Untuk itu, Ibu ingin kalian menceritakan permasalahan yang kalian alami mengenai fobia kalian terhadap hewan yang rasa kalian takut itu. Ayo, siapa yang ingin bercerita terlebih dahulu? Dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, Mbak Rizka, silakan. Jadi, saya itu pernah digigit tikus waktu saya tidur di depan televisi. Hal itu yang membuat saya sekarang jadi takut, Bu, sama tikus. Baik, selanjutnya. Kalau saya itu, Bu, saya itu kan waktu kecil itu kan ada orang yang keliling topeng monyet gitu loh, Bu. Nah, di situ tuh topeng monyetnya orangnya tuh bawa ular, Bu. Ular kobra gitu, Bu. Terus habis gitu saya itu mendekati buat megang. Di situ dia itu mau matok, Bu, matok saya. Terus saya tuh dari situ saya gak mau memegang ular lagi dan beli gimana gitu. Oke, kalau saya melihat cicak, saya merasa geli. Entah kenapa, mungkin karena kulitnya yang lembek, kenyal, yang membuat saya geli dan membuat saya fobia terhadap cicak. Kalau saya itu geli sama katak yang kecil gitu loh. Soalnya itu
kayak melompatnya itu kayak jauh gitu Bu. Pernah itu suatu hari kata itu kan ada di depan itu pas saya lewat, nah kata itu menempel di kaki saya Bu. Jadi geli. Baik, terima kasih kalian sudah menceritakan permasalahan yang kalian alami. Kebanyakan fobia kalian itu emang benar-benar hewan ya. Iya Bu. Baik, Ibu rasa Ibu lihat muka kalian habis menceritakan itu kayak tegang-tegang gimana gitu. Bagaimana kalau kita rileks saja? Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking, bermain, agar kalian tidak merasa tegang lagi setelah bercerita. Iya Bu, Jadi, setuju. ya, jadi di sini nanti tuh kalian tinggal ikuti apa kata saya. Saya itu jika bilang tepuk ganda, tepuk tunggal, nanti kalian itu bisa tepuk 1 kali. Jika Ibu bilang ganda, kalian bisa tepuk 2 kali. Apakah sudah jelas? Sudah jelas Bu. Jelas, Bu. Baik, Ibu mulai ya sekarang. Tepuk tunggal. Tunggal. Ganda. Tunggal. Ayo, siapa tuh yang salah itu tadi? Ayo. Saya, Bu. Kenapa Mbak Dina? Nggak fokus, Bu. Ya udah, Ibu ulangi sekali lagi sampai kalian benar-benar fokus ya. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Baik, Setuju Bu. Bu. Oke. Tepuk tunggal. Tunggal. Ganda. Tunggal. Ya. Ibu rasa sudah cukup untuk ice breaking kali ini. Kalian sudah mulai tegang dan berhasil semua. Baik. Kalau begitu, Ibu akan melanjutkan proses konseling kembali. Jadi, dari sini permasalahan siapa yang sepakat kita bahas terlebih dahulu? Menurut saya permasalahannya Nita aja, Bu. Iya Bu, masalah Nita saja yang akan kita bahas terlebih dahulu. Saya terserah, Bu. Kalau begitu, apakah Mbak Nita ini bersedia jika permasalahan Mbak Nita kita bahas terlebih dahulu? Iya, Bu, saya bersedia. Baik, karena Mbak Nita sudah bersedia dan setuju, Ibu persilakan Mbak Nita untuk menceritakan kembali permasalahan yang Mbak Nita alami secara detail tanpa ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi begini, kalau saya membayangkan kulitnya cicak itu kan, meskipun saya nggak pernah megang, tapi saya membayangkan saja udah ngerasa kalau kulitnya cicak itu lembek, menjijikkan. Nah, itu yang membuat saya geli. Saya membayangkan aja udah geli, Bu, apalagi saya memegangnya. Jadi hal itu yang membuat saya sampai sekarang mengalami fobia terhadap cicak gitu. Ya, Ibu paham betapa takutnya ya perasaan Mbak Nita terhadap cicak gitu. Jadi sejak kapan Mbak Nita ini fobia terhadap cicak kalau boleh tahu? Sejak SD mungkin, iya sejak kecil. Tetapi saya waktu SD saya pernah ditakut-takutin sama teman saya, ditakut-takutin sama cicak itu. Apakah itu rasa takutnya itu muncul
di waktu tertentu atau setiap saat atau bagaimana Mbak Nita? Ya, pokoknya setiap saya melihat cicak. Lalu ketika muncul rasa itu, apa yang Mbak Nita lakukan? Saya teriak, Bu. Saya teriak, saya gemeter, ketakutan. Gitu. Lalu bagaimana respon teman-teman Mbak Nita setelah Mbak Nita takut terhadap cicak itu? Apakah masih suka menjahili? Ya, namanya teman, Bu. Semakin kita merasa takut, semakin dia tahu kalau kita takut, semakin dia nakut-nakutin kita gitu. Jadi sampai sekarang kalau ada teman saya yang tahu saya masih fobia cicak, mereka bakal nakut-nakutin saya terhadap cicak. Oke, jadi apa tujuan Mbak Nita ini mengikuti konseling kelompok? Tujuan saya agar saya bisa mengatasi ketakutan saya itu ketika teman saya suatu saat bakal jahil lagi kepada saya. Baik, karena tujuan Mbak Nita ini mengikuti konseling kelompok untuk mengurangi rasa fobia ketakutan pada diri Mbak Nita, maka dari itu Ibu akan membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Nita dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Jadi Ibu akan menjelaskan teknik ini tuh untuk mengurangi rasa takut atau cemas pada seseorang dengan cara memberikan rangsangan yang membuat rasa takut atau cemas seseorang itu sedikit demi sedikit mulai menurun. Dan rangsangan itu membuat takut itu diberikan terus-menerus sampai seseorang yang takut terhadap fobia itu sudah mulai hilang. Dalam ini dimulai dari hierarki 1 sampai 10, di mana pada hierarki 1 itu si konseli atau Mbak Nita ini masih merasa nyaman. Pada hierarki 10 nanti, Mbak Nita itu akan mulai muncul ketakutan. Apakah dari penjelasan Ibu, Mbak Nita dan teman-teman sudah bisa memahami? Paham, Bu. Iya, Bu, sudah Paham, paham. Bu. Baik, kalau kalian semua sudah paham, setelah ini Mbak Nita tinggal mengikuti saja semua arahan dari saya. Apakah Mbak Nita sudah siap jika saya mulai sekarang? Ya, sudah siap. Oke. Mbak Nita kan sudah siap. Nanti Mbak Nita akan membayangkan tentang fobia yang Mbak Nita alami. Dan nanti Ibu akan menyebutkan situasi fobia dari hierarki 1 sampai 10. Jika nanti di tengah-tengah proses konseling ini Mbak Nita tidak kuat, nanti Mbak Nita bisa menggeleng-gelengkan kepala atau angkat tangan. Ibu akan menyudahi proses konseling ini. Apakah Mbak Nita sudah paham? Paham, Bu. Baik, kalau begitu Mbak Nita pertama-tama bisa rileks. Dan Mbak Nita bisa tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan secara perlahan-lahan sambil menutup mata Mbak Nita. Oke, Mbak Nita tetap rileks. Bayangkan, Mbak Nita ini sekarang berada di persawahan yang indah, hijau-hijau, banyak sekali tumbuhan yang seperti sejuk gitu loh Mbak Nita. Mbak Nita semakin rileks. Lalu Mbak Nita itu dari kejauhan itu mulai melihat hewan yang Mbak Nita kenali bentuknya, tapi Mbak Nita belum tahu. Terus hewan tersebut itu mulai berjalan merayap mendekati Mbak Nita. Mbak Nita mulai melihat dengan jelas hewan tersebut. Sudah gitu, Mbak Nita mulai tersadar jika hewan itu adalah hewan cicak yang tidak disukai oleh Mbak Nita. Bagaimana? Mbak Nita bisa rileks kembali, tarik nafas, keluarkan.
Mbak Nita bisa buka mata perlahan-lahan. Apakah Mbak Nita masih sanggup melanjutkan kembali, atau jika tidak, Ibu bisa mengadakan pertemuan selanjutnya? Mohon maaf, Bu, saya tidak kuat. Bagaimana kalau pertemuan dilanjutkan pertemuan berikutnya saja, Bu? Baik, kalau Mbak Nita inginnya seperti itu, jadi untuk teman-teman Ibu harapkan proses konseling kita pada pagi hari ini, Ibu akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bagaimana? Setuju, Bu. Iya, Bu. Baik. Sebelum itu, Ibu akan menutup proses konseling pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan agar bisa berkumpul di esok hari. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bertemu dengan saya lagi nih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Bu. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, kalau kabar kalian baik-baik saja. Kalau kabar Ibu, alhamdulillah juga baik. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kembali untuk teman-teman yang sudah bisa bergabung pada proses konseling kedua pada hari ini. Sebelum itu, sebelum memulai proses konseling, Ibu akan menawari kalian. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Mbak Devi, silakan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Sebelum kita memulai proses konseling, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Mbak Devi, terima kasih sudah memimpin berdoa. Iya, Bu. Sama-sama. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan proses konseling pada pagi hari ini. Mengenai permasalahan Mbak Nita yang kemarin kan belum terselesaikan. Bagaimana Mbak Nita dan teman-teman, apakah bisa dilanjutkan kembali proses konseling kelompok pada pagi hari ini? Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, alhamdulillah kalau semua teman-teman dan Mbak Nita sudah bisa siap melanjutkan proses konseling kelompok. Jadi nanti Mbak Nita ini bisa membayangkan kembali tentang fobia yang Mbak Nita alami. Dan Mbak Nita bisa mengikuti instruksi dari saya dengan yang sama seperti yang kemarin. Jika Mbak Nita tidak sanggup, Mbak Nita ini bisa angkat tangan atau bisa menggelengkan kepala. Apakah Mbak Nita sudah mengerti? Ya, Bu, mengerti. Baik, kalau begitu Mbak Nita bisa tarik nafas secara berlahan. Rileks, perlahan 2 kali ya Mbak Nita. Sambil memejamkan mata. Oke, Mbak Nita rileks. Bayangkan jika Mbak Nita masih di sawah, tengah-tengah sawah yang banyak sekali hijau-hijau. Pemandangannya hijau dan sejuk sekali, banyak suara-suara burung. Lalu Mbak Nita mulai melihat dari kejauhan ada hewan yang Mbak Nita ini kenali, tapi Mbak Nita belum tahu. Lalu hewan tersebut mulai berjalan merayap mendekati Mbak Nita.
Mbak Nita mulai melihat dengan jelas hewan tersebut. Mbak Nita tersadar jika hewan itu adalah hewan yang sangat Mbak Nita takuti, yaitu cicak. Cicak tersebut sekarang berada di bawah kaki Mbak Nita. Santai. Cicak tersebut mulai merayap ke jari kaki Mbak Nita. Lalu Mbak Nita mulai berusaha untuk membuang cicak tersebut. Dengan santai, Mbak Nita mulai memberanikan diri Mbak Nita. Semakin Mbak Nita melawan, Mbak Nita mengambil ranting dan Mbak Nita mulai membuang cicak yang berada di kaki Mbak Nita tersebut. Dan Mbak Nita sudah berhasil membuang cicak tersebut. Sekarang Mbak Nita bisa membuka mata perlahan-lahan sambil tarik nafas perlahan-lahan. Lalu keluarkan. Bagus sekali. Bagaimana perasaan dari Mbak Nita setelah melakukan konseling kelompok kali ini? Alhamdulillah, saya sudah merasa tenang dan saya sedikit agak lega, sudah tidak takut terhadap cicak. Jadi berapa tingkatan kecemasan Mbak Nita antara hierarki 1 sampai 10? Tingkat kecemasan saya 1, Bu. Bagus sekali. Ini adalah suatu kemajuan dari Mbak Nita, karena Mbak Nita sudah berhasil melewati fobia Mbak Nita, ketakutan Mbak Nita. Jadi Mbak Nita sudah bisa mengontrol ketakutan Mbak Nita. Selamat ya Mbak Nita. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Ya, sama-sama. Jadi di sini tuh Mbak Nita harus lebih berani lagi terhadap cicak, agar Mbak Nita ini tidak merasa geli lagi jika melihat cicak. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Apakah ada yang ingin dikatakan untuk Mbak Nita? Bagaimana untuk teman-teman? Apakah ada yang ingin dikatakan untuk Mbak Nita? Menurut saya, buat Mbak Nita, selamat ya. Karena telah berhasil melawan rasa takutnya. Karena melawan rasa takut yang dialami Mbak Nita itu, aku tahu nggak mudah. Tapi karena Nita di sini punya tekad, punya keinginan untuk menghilangkan fobianya, jadinya bisa lebih mudah. Yang lainnya ada lagi? Saya, Bu. Selamat ya Mbak Nita. Semoga Mbak Nita tidak takut dengan cicak lagi. Mohon maaf, Mbak Devi, suaranya kurang keras. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya ya, itu Mbak Nita itu hebat, Bu, karena telah berhasil untuk menghilangkan rasa gelinya terhadap cicak tersebut. Nah, di situ juga kita bisa mengetahui cara bagaimana melawan rasa takut terhadap fobia itu, Bu. Baik sekali, terima kasih teman-teman yang sudah ikut aktif dalam memberikan tanggapan mengenai proses pengentasan dari permasalahan Mbak Nita. Dan di sini Ibu rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini, karena permasalahan dari Mbak Nita kan sudah terselesaikan. Jadi mengingat kesepakatan waktu pertemuan kita yang sudah habis, jadi jika Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf, dan sampai jumpa
di pertemuan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama.